Shalom, salam damai. Kita bertemu lagi dalam kelompok doa pada malam ini. Dan saudara-saudari, kita sudah masuk dalam musim Advent di minggu yang pertama. Dan saya percaya kita semua mengucap syukur di atas kesempatan ini kita masih lagi mampu berada bersama-sama dalam kelompok doa di musim Advent ini. Dan tanpa membuang masa, mari kita terus saja mulakan kelompok doa kita. Saya jemput saudara dan saudari untuk berdiri. Mari kita mulakan kelompok doa kita. Kita mohon berkat dari Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Syurgawi, syukur dan terima kasih Tuhan di atas limpah berkat Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menyertai kami dalam keluarga, pekerjaan, pelajaran kami, dan apa juga yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan Tuhan. Dan pada saat ini kami mempersiapkan pribadi kami untuk memuji menyembah Engkau, untuk mendengarkan Engkau Tuhan. Dan biarlah dimanapun kami berada, mungkin kami sedang bersama dengan keluarga pada saat ini, atau kami menjalani kelompok doa secara individu, kami percaya Engkau bersama dengan kami, berada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan diaktifkan dalam setiap pribadi kami. Semoga kami terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mendapat sukacita dan pengharapan yang penuh lewat kelompok doa pada malam ini Tuhan. Dan Bapa, pada saat ini kami mohon agar Engkau memenuhi hati kami, dan biarlah Tuhan kami dapat menjalani kelompok doa pada malam ini dengan lancar, dan kami percaya malaikat-Mu sentiasa melindungi kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, mari kita teruskan saja pujian kita. Mari kita memuji Tuhan dengan hari ini ku rasa bahagia. Mari kita bertepuk tangan. Kita memberikan senyuman yang termanis sekali buat saudara-saudari kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandingan
bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Beri kemuliaan yang besar bagi Tuhan. Baiklah bros dan sis, mari kita teruskan lagi pujian kita dengan sebuah lagu Jangan Lelah. Jadi Tuhan bilang jangan lelah untuk bekerja di ladangnya. Mari kita teruskan pengharapan kita kepada Tuhan dan jangan lelah, jangan berputus asa. Amin. Mari kita teruskan bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan yang besar bagi Tuhan kita. Saudara-saudari, sungguh Tuhan itu begitu setia. Walau apapun keadaan kita pada saat ini, Tuhan tetap setia dan Dia tetap menanti kita untuk kembali kepadanya. Bapa, ini kami anak-anak Engkau yang datang. Kami hadir untuk memuji dan menyembah Engkau. Engkau lihatlah setiap pribadi kami Tuhan. Hati kami yang mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau kembali untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ini kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan
rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi, kasih setia-Mu Tuhan Yesus, kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Oh haleluya, terpujilah Yesus, Kau Allah terbaik, Allah yang setia. Oh haleluya, oh terpujilah nama-Mu yang terbaik. Oh haleluya.
Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, dia la 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 la. Oh, dia la 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 la. Oh, dia la 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 la. Siria la 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 la. Oh, dia la 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 la. Oh, dia la la la. Ya Allah Roh Kudus, terima kasih di atas jamahan-Mu, di atas kepenuhan yang Engkau berikan dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus, hanya Engkaulah pengharapan yang kami ada, yang menghibur kami dikala kami merasa kesedihan, kami berada dalam kesulitan hidup kami. Tuhan, hanya Allah Roh Kudus yang kami andalkan. Saat ini kami mau terus tenang, Tuhan, tenang dalam pengharapan untuk mendengarkan sabda-Mu. Semoga apa yang akan kami dengar, Tuhan, firman-Mu yang hidup itu dapat kami sematkan
dalam hati kami masing-masing dapat kami renungkan sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan bagi anak yang Engkau telah utus untuk menyampaikan firman dan perkongsiannya untuk kami pada malam ini, Engkau urapilah dia Tuhan, dan biarlah dia dapat menyampaikan segala sesuatu itu seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, kami mau kembali kepada Engkau, mendengarkan Engkau. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, dipersilakan duduk, dan kita akan bersama dengan Bro Jerome untuk renungan dan firman. Shalom Alahim dan puji Tuhan dan syukur karena kasih karunia-Nya kita dapat berkumpul memuji dan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Malam hari ini saya akan menyampaikan renungan. Terima kasih KPKK St. John Minawo karena menjemput saya untuk menyampaikan renungan malam hari ini yang saya ambil daripada Markus 16 ayat 15 hingga 20. Yesus mengutus murid-muridnya dan terangkat ke surga. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat cilaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Syukur, terpujilah Kristus. Saudara terkasih dalam kasih Yesus Kristus, malam hari ini sekali lagi kita bersyukur karena kita sudah masuk musim Advent, minggu yang pertama yang bertemakan harapan. Saya percaya bahwa dalam masa sekarang tema ini sangat bertepatan, karena di dalam Kristus kita mempunyai harapan. Di dalam Kristus kita sentiasa diberi harapan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena seringkali dalam kehidupan ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita tahu bahwa seringkali kita merasa takut dalam kehidupan ini. Kita kadang-kadang ketakutan kita itu menyebabkan iman kita mengalami cabaran dalam iman kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu dalam masa COVID-19 ini merupakan satu bencana yang menjejaskan ramai orang. Tetapi di dalam Kristus, terutama bacaan malam hari ini menegaskan kita betapa Yesus mengutus saudara dan saya agar dapat memberitakan Injil keselamatan. Bukan setakat saja Injil keselamatan ini, tetapi menyatakan Injil akan kerajaan Allah yang disediakan bagi saudara dan saya.
ya. Dan kita bersyukur bahwa bagi kita yang telah diselamatkan, kita tidak hanya menunggu, ya, kita tidak hanya menunggu. Firman Tuhan malam hari ini menjelaskan bagi kita yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya, kita tidak seperti dunia ini. Kita tidak, bukan bermaksudnya kita akan menunggu sampai kita mati dan hanya kita baru masuk surga. Tetapi kalau kita mempunyai sikap yang seperti itu, maka kita akan kalah kepada dunia ini. Malah iblis juga akan bersukaria kalau kita mempunyai fahaman apabila kita diselamatkan, kita tunggu sampai mati dan kita masuk surga. Yang penting kita lakukan kewajiban agama kita. Tetapi malam hari ini Tuhan meminta saudara dan saya untuk menyatakan kabar gembira ini, Injil keselamatan ini, Injil kerajaan Allah ini kepada mereka, ya, kepada mereka yang memerlukan kasih Tuhan, kepada mereka yang haus akan kebenaran, yang kepada mereka yang rindu akan jamahan kasih Tuhan. Dan kita belajar daripada murid-murid dalam bacaan Injil kali ini bahwa mereka memberi respon, ya, memberi respon yang baik terhadap perutusan daripada Tuhan Yesus Kristus, ya. Mereka mempunyai kualiti iman. Kita melihat murid-murid ini mempunyai kualiti iman, di mana kita percaya Tuhan Yesus Kristus dalam menunjukkan imannya kepada murid-murid ini sewaktu dia masih hidup bersama-sama murid, mengajar mereka dan mereka mempraktikkan iman yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Adakah kualiti iman kita ini sama seperti murid-murid Yesus ini, ya? Ya, seperti di mana mereka respon dalam ayat yang 20, yaitu mereka pergi beritakan Injil ke segala penjuru. Mereka respon dan Tuhan turut bekerja nyata apa yang Tuhan berikan, ya. Jadi saudara-saudara terkasih, apakah kualiti iman ini boleh kita perolehi seperti murid-murid ini, ya? Dan adakah kita percaya bahwa walaupun kita tidak melihat Tuhan, ya, tapi kita percaya, ya. Bagi kita yang bersama-sama malam hari ini, saya percaya kita percaya bahwa Tuhan itu bersama-sama yang menyelamatkan kita, yang memberi kita harapan. Bagi mereka yang belum menerima Kristus malam hari ini, saya ingin menjemput saudara-saudari, buka hati saudara-saudari, terimalah kebenaran Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini kita diajar, ya. Saya bawa saudara dalam merujuk Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Lihat, iman oleh anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara terkasih, kita lihat, ya, kalau kita lihat dalam firman ini, garis bawahi bahwa Santo Paulus menyatakan kepada umat di Galatia bahwa dia katakan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Saudara-saudari, jadi saudara-saudari, sebenarnya iman kita sama saja. Iman kita sama karena iman yang ada di dalam kita adalah imannya Yesus Kristus, the Son of God, yang telah lahir di Bethlehem, yang telah menyelamatkan kita, yang telah memberi kita harapan sesuai masa Advent ini mana tema harapan bagi kita, ya. Iman yang kita boleh itu sama,
tidak ada perbezaannya. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita lihat Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun ke bumi sehingga 3 tahun dan 6 bulan. Jadi apa yang membezakan? Sedangkan Elia ini manusia biasa seperti saudara dan saya. Apa yang membezakan? Ya, apa yang membezakan di sini? Ya, saudara, yang membezakan di sini, kita mempunyai iman yang sama, iman the Son of God. Ya, yang diajak, iman ini telah diajar oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya telah pun mengajar kepada kita semua, mulai utusan-utusan, mulai utusan-utusan Kristus, dan kita juga diperintahkan untuk menyatakan Injil keselamatan, dan ini kerjaan Allah ini. Ya, apa yang membezakan kualiti iman kita? Ya, yang kita belajar dari sini, kita lihat Elia, ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Lihat, ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Maka kita lihat dalam Injil pada malam hari ini, mereka pun pergi beritakan Injil ke segala penjuru. Mereka pergi. Jadi apa yang membezakan di sini, yaitu adalah mereka mempunyai keberanian untuk percaya. Ya, mereka mempunyai keberanian untuk percaya, dan mereka mempunyai iman yang mempunyai selevel kualiti iman Tuhan Yesus Kristus. Yang membezakan di sini bahwa keberanian percaya kita. Santo Thomas tidak mempunyai keberanian untuk percaya, dia perlu mukjizat. Tapi Tuhan berfirman pada kita bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Nah, kita berani menyahut firman itu, dan itu hidup di dalam kita. Bagi kita yang tidak pernah melihat Tuhan secara fisikal, tapi kita tahu rohnya, roh Allah, roh Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kita. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Saya garis bawahi keberanian percaya kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Berarti saudara-saudari, keberanian iman itu bermaksud kita ini benar-benar merasa bahwa kita ini sungguh-sungguh bahwa kita mempunyai keberanian, dan bahwa aku percaya bahwa kita sudah memiliki kualiti iman yang sama, dan itulah yang menjadi perbezaannya, yaitu kita percaya kualiti iman kita seperti Tuhan telah berikan kepada kita. Jangan sampai, ya saudara-saudari, jangan sampai kita dikatakan, ya saudara-saudari, saya ingin bawa dalam sewaktu Yesus menegur murid-muridnya. Kita boleh baca dalam Matius 17 ayat 17. Apabila seorang telah membawa kepada Tuhan, seseorang itu membawa kepada Tuhan, yaitu kalau kita baca, saya bacakan Matius 17 14 sampai 17. Ketika Yesus murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang membawa Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihani anakku, ia sakit ayang dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu. Lihat, orang ini sudah membawa kepada Yesus, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Dan apa? Kita lihat Matius 17 ayat 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah
anak itu kemari. Lihat ya saudara-saudari, dan apabila Yesus menyembuhkan, membebaskan anak yang menghadapi sakit, menghadapi sakit ayan ini, sakit ayan dan sangat menderita, dan murid-murid itu bertanya, mereka bertanya, mungkin kita juga bertanya, ia berkata kepada mereka, murid-murid, kita lanjut Matius 17 ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Apa jawab Yesus? Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Kurang percaya. Dan kita, maksudnya kurang percaya, kita ini tidak berani mempraktikkan iman kepercayaan kita, Sebab aku berkata kepadamu, sungguhnya jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu, biji sesawi saja, pindah, dan pindahlah ini ke sana, maka gunung akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi saudara-saudari, apabila Yesus, kita belajar daripada murid-murid ini, bila mereka ditegur, diberi teguran yang keras, hai kamu angkatan orang yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku tinggal di antara kamu? Pertanyaan, teguran itu, mari kita balikan kepada diri kita, dan kita belajar daripada murid-murid. Mereka belajar, dan akhirnya dalam Markus 16 ayat 20 ini, mereka menyahut, berani percaya. Maka mereka mempunyai iman yang berkualiti, dan sehingga mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Jadi saudara-saudari terkasih, dalam iman kita ini sebenarnya adalah sama, tetapi yang membedakan secara kesimpulannya, renungan malam saya hari ini, secara kesimpulannya iman kita sama, tapi yang membedakan adalah keberanian kita percaya dan bagaimana kita respon iman itu, bagaimana kita respon iman itu. Saudara-saudari, salah satu respon kita kepada keberanian iman ialah apabila kita datang merayakan perayaan sakramen Ekaristi. Kita merayakan perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Misa Kudus, kita merayakan Ekaristi dalam hidup kita. Itu menunjukkan kita mempunyai hubungan yang intim. Dan kita percaya roti itu bukan setengah roti saja, tapi ialah tubuh dan darah Kristus yang telah memberi kesembuhan dan keselamatan kepada kita. Kuncinya itu sudah bermula dalam perayaan Ekaristi. Itu adalah satu kunci kita mula melangkah seperti murid-murid ini, kita seperti murid-murid ini yang berani pergi ke segala penjuru, karena mereka tahu firman Tuhan itu bekerja. Dan begitu juga, bagaimana kita mau firman itu bekerja dalam hidup kita kalau kita tidak pergi mengabarkan kabar Injil kerajaan Allah ini, Injil keselamatan ini. Karena kita bukan sekedar apabila kita diselamatkan sahaja, kita diselamatkan, kita hanya tunggu mati dan tunggu naik ke surga, tetapi kita berani menyatakan iman kita. Kita tahu, mengakui bahwa Tuhan, ada kuasa Tuhan dalam diri. Dia sudah bagi kita kuasa. Tuhan telah mempraktekkan dalam bersama murid-muridnya. Tiba kita pula mempraktikkan kuasa yang sama diberikan seperti Tuhan nyatakan.
kuasa itu sudah diberikan kepada kita, dan disitulah kita gunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa ya, dengan mencari cara yang kreatif. Kita tahu kita tidak boleh bergerak bebas pada masa sekarang. Kita tahu kawalan kita mempunyai perintah kawalan yang ketat. Ya, kita perintah PKPB, pergerakan yang bersyarat. Ya, tetapi di sini kita coba mencari jalan yang kreatif. Salah satu kelompok doa secara online ini merupakan satu jalan yang kreatif untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya, Filipi 2 ayat 3 hingga 4. Ya, dalam kita sebagai utusan Tuhan, perutusan Tuhan, ya, di mana dalam Filipi 2 ayat 3 hingga 4 mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap lain lebih utama daripada diri sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Ya, situasinya orang sekarang coba main sendiri-sendiri. Ya, hanya mementingkan diri sendiri, sehingga kita tidak mampu melihat yang di luar sana. Ya, ada yang tidak mampu, terpaksa mau sendiri-sendiri, sehingga terpaksa mengasingkan diri. Dan ini, saudara-saudara, ini merupakan, kita lihat ada yang berani membunuh diri karena tidak sanggup menghadapi cabaran iman. Ya, mari saudara-saudari, masyarakat sangat memerlukan hidup mereka. Ya, hidup mereka memerlukan kita dalam hidup mereka, membantu mereka, menjangkau mereka. Karena kita tahu, kita gunakanlah talents kita gunakan masa kita gunakan tenaga, keuangan kita untuk membantu mereka. Ya, di saat kita tidak boleh mengubahkan situasi, di situ sebenarnya kita dicabar untuk mengubah diri kita sendiri. Dengan perubahan kita, ya, itu kita berani menyatakan iman kita sama, tapi yang membezakan kita adalah keberanian menyatakan iman. Dan percayalah, bila kita, saudara-saudari, mempunyai keberanian untuk percaya, ya, kita akan dapat seperti murid-murid ini pergi ke segala penjuru dunia, ya, dan mereka tahu Tuhan akan bekerja dalam kerja-kerja pelayanan ini, dan mereka percaya tanda-tanda akan menyertai mereka. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan selamat melayani. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Brother Jerome untuk perkongsian dan firman yang disampaikan sebentar tadi. Semoga melalui perkongsiannya kita dapat merenungkan apa yang akan kita berikan sepanjang kita berada di dunia ini. Semoga kita dapat memberikan yang terbaik daripada anugerah yang Tuhan sudah berikan. Dan saudara-saudari, hari ini kita akan berkesempatan mendengarkan sharing daripada rakan belia kita. Selamat mendengarkan. Hai, shalom semua. Nama saya Imeldi. Saya belia dari Cook Saint Joseph Minawa. Saya mau share bagaimana saya sebagai seorang belia menghadapi PKP ataupun pandemik, lebih-lebih lagi pada waktu advance sekarang. Bagi saya lah kan, mungkin ini adalah ataupun antara advent yang paling berbeza, sebab tidak
seperti yang tahun-tahun sebelum inilah, sebab ni pandemik ataupun PKP yang kita hadapi sekarang. Saya rasa bukan saya saja yang mengeluh, susah hati, rasa putus asa masa ni pandemik. Memang semua terkesan, lebih-lebih lagi kena PKP kan. Bagi saya lah, apa yang antara yang buat saya rasa kecewa lah begitu, sebab banyak aktiviti yang tidak dapat dijalankan, terutamanya aktiviti-aktiviti church yang banyak kena cancel. Kalau contohnya masa-masa sekarang, kalau yang belia-belia lah kan, mungkin sekarang sibuk-sibuk sudah untuk persiapan caroling, pergi latihan caroling, mau pergi mewarta kabar gembira. Lepas tu ada program-program macam kebangunan rohani Katolik untuk carolers. Terus lebih-lebih lagi kalau yang rekoleksi pewarta yang setiap tahun kena kasih ada di SFX. Secara jujurnya dalam masa pandemik ataupun masa PKP, memang saya pun mengalami rasa keputusasaan, rasa tiba-tiba macam menjauh dari Tuhan begitu. Tapi terus bila mau buat sesuatu pun rasa macam tidak bebas, terhad bahkan apa mau buat, sebab sebab kita sekarang hidup dengan normal baru kan, sama kita perlu amalkan SOP yang perlu kita amalkan setiap hari sebab pandemik lah sekarang. Tapi walaupun begitu, dalam advance yang sekarang ni betul-betul bagi saya macam satu kesedaran untuk bersyukur walaupun dalam masa pandemik. Sebab dalam masa Advent ni juga saya ambil masa untuk refleksi diri saya, dan apa yang saya dapat, saya refleks balik kehidupan saya yang sepanjang 11 bulan yang lalu lah. Banyak perkara yang buat saya down, saya putus asa, rasa kecewa. Tapi tanpa saya sadar, sebenarnya banyak juga perkara yang positif berlaku sama saya lah. Dan di sana juga saya sadar yang walaupun saya mengalami perkara yang buat saya down begitu, di sana juga Tuhan balas sesuatu perkara yang positif, perkara yang baik ataupun perkara yang menggembirakan, sesuatu perkara yang unexpected. Apa itu? Perkara yang saya tidak jangka pun akan berlaku sama sekali. Begitu. Apa yang Tuhan balas sama saya dalam sepanjang 11 bulan itu kan, saya banyak jumpa orang baru. Lepas tu saya banyak jumpa orang-orang yang positif walaupun musim ataupun keadaan pandemik. Lepas tu saya punya confidence level tu pun makin meningkat, makin upgrade tanpa saya sedar. Lepas tu saya rasa macam saya jadi semakin berani, saya semakin yakin untuk buat sesuatu perkara lah begitu. Lepas tu apa yang paling buat saya rasa bersyukur untuk pada masa sekarang lah, saya dapat keluar dari comfort zone saya punya zone selesa. Sebab di mana saya tu dapat buat sesuatu perkara yang saya takut, perkara yang saya ragu-ragu mau buat, dan akhirnya saya dapat menghadapi itu semua. Saya dapat face itu, saya punya keraguan-raguan yang mau buat sesuatu itu. Dan disitulah saya percaya
tidak. Di sana saya percaya yang Tuhan tuh dia betul-betul bekerja dalam hidup saya sepanjang 11 bulan ini, yang masa pandemik inilah. Ya, jadi akhir sekali saya punya harapan lah, bukan saja harapan untuk saya, harapan untuk semua. Saya rasa apapun perkara yang berlaku dalam hidup kita, atau perkara yang berlaku sama kita, kan perkara yang buat kita down, kecewa, rasa putus asa, lebih-lebih lagi kalau rasa yang macam mau makin jauh sama Tuhan. Satu yang paling penting, jangan pernah tinggalkan Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah kasih tinggal kita. Sama kita sentiasa bawa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa sama Tuhan, sebab tanpa Tuhan siapalah kita kan. Jadi dan selalu percaya sama Tuhan, jangan pernah meragui rencana Tuhan, sebab rencana Tuhan lah yang paling terbaik untuk kita. Ya, so yang last kali, bersyukur. Apapun yang kita ada, banyak atau sedikit, baik atau buruk, sentiasa mengucap syukur, dan bersyukur selalu sama Tuhan, bersyukur selalu. Saya rasa itu saja dari saya. Walaupun dalam masa pandemik ini juga sentiasa kita amalkan normal baharu, pakai mask, sentiasa cuci tangan, sanitize, dan amalkan SOP yang sudah ditetapkan. Oke, thank you. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada saudara kita yang sudah memberikan sharing. Semoga sharing yang telah kita dengar itu dapat memberikan kita inspirasi dan juga penyemangat kita untuk meneruskan lagi kehidupan kita di masa yang akan datang ini. Dan mari kita teruskan saja, saudara-saudari, kita masuk di dalam doa penutup. Saya jemput saudara dan saudari untuk berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa Syurgawi, syukur dan terima kasih Tuhan, kerana Engkau begitu baik terhadap kami. Walau sesulit manapun keadaan yang kami lalui sepanjang hari, Engkau sentiasa menghantarkan malaikat-malaikat pelindung-Mu. Semuanya itu Tuhan kami lihat dalam keluarga kami, teman-teman kami, dan sesiapa saja yang kami sudah jumpa yang membawa kebaikan kepada kami dan sesama. Terima kasih Tuhan kerana Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan, biarlah kami dapat membalas segala kebaikan Engkau itu dengan mewartakan Injil-Mu kepada sesama. Biarlah kami dapat menjadi terang dan garam kepada dunia ini Tuhan. Dan Bapa, kami percaya dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, kami dapat terus fokus kepada perjalanan kehidupan kami menuju kepada Engkau. Bapa, sertai kami dan keluarga kami dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami seluruhnya berada di dalam tangan Engkau. Dan pada malam ini Tuhan, kami mau berdoa, semoga Engkau menjaga kami dan keluarga kami dalam ketiduran kami pada malam ini. Biarlah kami dapat beristirahat dengan baik dan kami dapat memulakan hari esok dengan begitu gembira. Semuanya ini Tuhan kami mohon hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat dari Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita menutup tirai kelompok doa pada malam ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang masih setia bersama dengan kami dalam kelompok doa online kita, dan semoga saja lewat kelompok doa pada malam ini kita dapat membawa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu kepada sesama. Jadi sebagai lagu penutup kita malam ini, mari kita bernyanyi dalam lagu Selamat Malam Allah Tritunggal. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku menyembah, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku menyembah, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa,